Saya bacakan di kitab Maleakhi 1, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Begini firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Maleakhi ini hidup sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Dia hidup seangkatan dengan Ezra dan Nehemia. Kitab Maleakhi ini sebetulnya adalah kitab yang berisi tentang ungkapan kasih Allah kepada umatnya. Tetapi kita baca tadi di awalan sekali, Tuhan sudah mengungkapkan kasih-Nya. Aku mengasihi engkau. Tetapi bangsa Israel enggak mengerti. Bangsa Israel menjawab dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Betapa sulit mereka mengerti, memahami, dan merasakan kasih Bapa. Ada beberapa sebab. Kalau budaya barat banyak menyebutkan quote seperti like father, like son. Di Indonesia tidak ada quote tentang Bapak. Saudara tentu tahu ada yang namanya Ibu Pertiwi. Tanah air tumpah darah kita disebut dengan Ibu Pertiwi. Bapak Pertiwi tidak ada. Jakarta disebut sebagai ibu kota. Bapak kotanya di mana? Kemudian saudara tentu juga mengenal ada ungkapan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Bahkan dari sejak masa sekolah, figur Bapak itu jarang sekali atau hampir tidak pernah dimunculkan. Anak-anak yang sekolah di PAUD, mereka diajarkan satu nyanyian, kasih ibu kepada beta. Kemudian ketika dia naik ke tingkat yang selanjutnya, masuk ke TK, mulai belajar menghitung 1, 2, dan 3. Mereka diajari nyanyi. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, dan seterusnya. Ibu terus, ibu lagi yang dimunculkan. Kalau sudah mulai dewasa, buka rekening bank atau kartu kredit, apakah saudara ditanya siapa nama ayah saudara? Yang ditanya pasti nama ibu. Jadi memang budaya di Indonesia terutama, figur bapak itu tidak pernah dimunculkan sama sekali. Selalu figur ibu. Faktor yang kedua, ada satu quote dari Charles Kettering, saya bacakan begini bunyinya. Every father should remember one day his son will follow his example, not his advice. Seorang anak akan mengikuti teladan orang tuanya, teladan ayahnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu nanti yang akan dilakukan anak-anak, bukan nasihatnya. Penyebab yang kedua, kenapa kita sulit memahami, mengerti, merasakan kasih Bapa? Karena kita tidak mendapatkan teladan yang baik. Saya banyak menemui orang-orang Kristen. Ketika saya tanya, siapa mentor Anda? Banyak yang menjawab, tapi banyak juga yang tidak menjawab. Mereka tidak punya mentor. Di zaman sekarang dunia sudah teracuni dengan sistem industri. Orang itu lahir, belajar, sekolah, kemudian dia bekerja, menikah, dan selanjutnya mati. Bapak-bapak taunya cuma bekerja. Urusan anak-anak semuanya diserahkan kepada istrinya. Lah kan orang tua sama-sama, tidak ada bapak, ibu pun jadi. Saya kasih perbedaan. Kasih seorang ayah dan kasih seorang ibu itu bagaimana? Nanti saya bacakan. Kasih seorang ibu untuk mengenalkan anak kepada dunia. Tapi kasih seorang bapak mengajarkan seorang anak bagaimana cara menghadapi dunia. Ibu mengenalkan satu cita-cita. Tetapi seorang ayah, seorang bapak,
Dia akan mengajarkan bagaimana cara mencapai cita-cita itu. Seorang ibu ketika anaknya latihan jalan, dia akan membimbing supaya anaknya tidak jatuh. Tetapi seorang bapak akan membimbing anaknya bangkit ketika anak itu jatuh. Jadi kedua orang tua, bapak dan ibu, punya perannya masing-masing. Ketika satu pihak dari orang tua tidak melaksanakan perannya dengan baik, anak tidak bisa merasakan kasih dari seorang bapak. Yang ketiga, kenapa orang-orang sulit memahami kasih bapak? Ada satu quote saya bacakan, "Fatherhood requires love, not DNA." Pembapaan itu membutuhkan kasih. Bagaimana seharusnya kasih seorang ayah? Saya bacakan di Lukas 15. Ini ceritanya tentang seorang anak yang hilang. Ada satu keluarga dengan 2 anak laki-laki. Anak bungsunya minta warisannya supaya dibagi. Ketika anaknya mendapatkan warisan itu, anak itu kemudian pergi. Berfoya-foya menghabiskan uangnya. Dia sadar dia sudah melakukan kesalahan. Dia mau kembali ke rumah dengan niat, saya tidak jadi anak, tidak apa-apa. Tapi saya tahu bapak saya baik, saya akan bekerja buat bapak saya. Ketika anak ini pulang, dari jauh ayahnya sudah melihat anaknya itu. Kemudian ia berlari menghampiri anaknya, dirangkul dan diciumi anak itu. Anak itu berkata, "Bapak, aku sudah berdosa kepada Bapak dan kepada surga. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak." Tapi sikap ayahnya luar biasa. Ayahnya tidak menggubris perkataan anak itu. Dia langsung menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengambilkan jubah yang terbaik dan mengenakan cincin di tangan jari anaknya. Kita belajar satu hal dari sang ayah di sini. Ketika dia pulang kembali, ayahnya menerima dengan tangan terbuka, bahkan dengan sangat bersukacita. Anda harus mendapatkan kasih dari Bapak dulu. Ketika kasih itu memenuhi hati Anda, barulah Anda bisa mengalirkan, mengimpartasikan, memberikan kasih itu kepada anak-anak Anda. Tanpa perjumpaan itu, Anda tidak akan bisa mendapatkan kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami butuh kasih Tuhan memenuhi hati kami. Kami rindu setiap yang menonton video ini boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.